warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sunia hujan tidak. Iya, hujan tidak itu lesu ya. Kalau Ustaz ya agak lesu juga dikit. Biar makan durian dan lesu dibahas pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru jemaah Masjid Taqwa. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Yang kami hormati Ketua Masjid Taqwa beserta jajarannya, para alim, para ulama, para asatiz dan asatizah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita dengan tak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya, keluarga dan pengikutnya serta umat-umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian adalah merupakan bagian daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir tahun masa ini Bapak Ibu sekalian, ada salah satu kegiatan ataupun peristiwa yang semua kita sudah tahu dan kita sudah mendengar, kita melihat dan mungkin membacanya banyak sekali ucapan-ucapan. Kalau bahasa Inggrisnya itu Merry Christmas atau mengucapkan atau ucapan Selamat Natal yang terdengung dan tercantum di poster-poster ataupun spanduk-spanduk Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa ada sebagian orang yang menganggapnya adalah sebagai suatu hal yang lumrah, ya, atau yang biasa Bapak Ibu sekalian, ya.
Jadi katanya sah-sah baik, ya. Maka oleh karena itu banyak sekali orang-orang dan bahkan umat Islam sendiri, Bapak Ibu sekalian, merayakan, ya, dan mengikuti daripada kegiatan-kegiatan daripada peristiwa tersebut, ya. Aku kadang-kadang lihat juga Bapak Ibu sekalian, kapan hari itu kujingok, banyak sekali di antara saudara-saudara kita itu Bapak Ibu sekalian, ya, yang memperingati dan merayakan, bahkan datang kadang-kadang, ya. Kapan kujingok, nah ya Allah badil Pak, kepergian mana? Situ pecah lebaran baik, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena itu ketika Rasulullah SAW, ya, mendapatkan wahyu yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, maka Allah katakan, apa ya Allah, pada hari ini aku redoi dan telah aku sempurnakan dan aku redoi bahwa Islam adalah agama yang terbaik Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tidak ada lagi yang lain selain daripada agama Islam Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita, negara kita Bapak Ibu sekalian, memperbolehkan, ya, berbagai macam agama atau di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena itu sesuai dengan apa yang menjadikan asas utama pembeda agama Islam dengan agama yang lainnya Bapak Ibu sekalian, itu kita lihat dan bahkan kita hafal daripada ayat ini. Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Jadi katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah katakan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah lah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, ya. Allah lah tempat meminta segala sesuatunya, dan Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal atau memberikan ucapan selamat kepada orang-orang Nasrani, sama artinya kita menyetujui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki anak Bapak Ibu sekalian, ya. Kita menyetujui bahwa ada sesembahan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu bentuk daripada kekufuran Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena itu, ya, kenapa kita tidak boleh mengucapkan demikian Bapak Ibu sekalian? Maka ada beberapa faktor yang harus kita ketahui bahwa hal tersebut haram hukumnya dilakukan bagi seorang muslim. Ada 6 faktornya Bapak Ibu sekalian. Apa faktor yang pertama? Faktor yang pertama itu di mana kita merayakan hari raya Natal merupakan salah satu bentuk kebid'ahan yang tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dulu ada orang Nasrani, ya. Gak pernah Rasulullah mengatakan, ya, memberikan ucapan kepada mereka. Rasulullah tidak pernah Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena itu kata Rasul, ya, bahwa mengucapkan ataupun mengatakan daripada ucapan tersebut
maka kata Rasul itu adalah dilarang Bapak sekalian. Bagaimana di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man ahadatsa fi umurana hadza ma laisa lahu minhu fa huwa rad. Artinya barang siapa yang melakukan hal baru yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, maka amalan tersebut akan tertolak. Jadi kita mengucapkan itu sama baik itu tertolak bagus sekali amalnya, ya. Dan ada amal, ya. Maka oleh karena itu tidaklah seorang muslim mengkhususkan suatu hari pun bergembira dan berpesta kecuali harus ada dalilnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita merayakan hari Natal kalau dikasih dalilnya tidak boleh, ya. Yang ada itu Bapak Ibu sekalian, peringatan yang harus kita rayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu ada dalilnya Bapak Ibu sekalian, ya. Ada kau perintahnya Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, hendaklah kita tidak perlu mengucapkan demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua kata Rasul, ya, seorang muslim itu tidak boleh berhari raya kecuali dengan hari raya yang disyariatkan dan diizinkan oleh agama kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita 2 hari raya Bapak Ibu sekalian, ya. 2 hari raya, ya. Apa hari raya itu? Itulah yang dikatakan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, maka orang-orang Madinah memiliki 2 hari yang mana mereka gunakan untuk bermain dan bersuka cita. Maka Rasulullah SAW berkata di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala menggantikan 2 hari itu dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, di Madinah itu orang-orang Madinah itu melaksanakan setiap tahunnya 2 hari kegembiraan, ya. Tetapi setelah Rasulullah datang berhijrah, dilihat oleh Rasul, ya, mereka bermain-main, ya, merayakan hari kegembiraannya dengan bermain-main dan bersuka cita Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan apa? Dengan banyak melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh agama Bapak Ibu sekalian, ya. Maka ketika itu Rasul berkata, ya, tidak ada hari raya, hari yang lebih baik kata Rasul kecuali 2 hal. Maka pada saat itulah diganti hari raya itu Bapak Ibu sekalian, 2 hari kegembiraan di Madinah itu dengan 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, Rasulullah SAW membatalkan hari raya orang-orang Madinah pada saat itu. Dan kita Bapak Ibu sekalian, ya, para ulama dan pemimpin di dalam kita Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak akan merayakan hari raya yang bukan daripada hari raya umat Islam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu dilarang. Kenapa dilarang mengucapkan demikian Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam perayaan mereka itu mengatakan merayakan daripada kelahiran daripada Nabi Isa alaihissalam Bapak Ibu sekalian. Nah, maka di dalam merayakan hari lahir Al-Masih terdapat sifat yang berlebih-lebihan di dalam mencintainya Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka selalu bergembira itu ketika mereka merayakan hari kelahiran Isa Al-Masih Bapak Ibu sekalian, ya, itu berlebih-lebihan, ya. Maaf banyak
pada saat-saatnya itu dilakukan Bapak sekalian, ya. Sampai bergembira, sampai bernyanyi-nyanyi, kadang-kadang bersorak-sorak Bapak Ibu sekalian. Maka pada hal itu Rasulullah pernah bersabda, la tatruna kama atranan nasara bani Maryam fa innama ana abdu faqulu Abdullah wa rasuluh. Apa kata Rasul? Janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani yang telah berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi Isa itu Bapak Ibu sekalian yang mereka anggap sebagai salah satu Tuhan yang termasuk dalam sifat Trinitas, Tuhan Bapa, ya, Tuhan Anak dan Roh Kudus Bapak Ibu sekalian, ya. Nah ini mengatakan, mereka dikatakan bahwa Nabi Isa itu merupakan salah satu bagian daripada Trinitas tadi Bapak Ibu sekalian. Sedangkan Nabi Isa itu dewe merupakan hamba Allah, ya. Hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyembah dirinya Bapak Ibu sekalian. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan kepada umatnya bahwa ada Tuhan yang lain ataupun ada Tuhan Ibu, Tuhan Bapa dan Roh Kudus Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sadar Bapak Ibu sekalian, Ruhul Kudus itu yang dikatakan oleh para umat Nasrani itu adalah nama lain daripada malaikat Jibril Bapak Ibu sekalian. Jadi Ruhul Kudus itu nama lain daripada malaikat Jibril, ya. Jadi bukan untuk disembah, bukan Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena itu kita tidak boleh, ya. Ya kalau kita mengikuti dan merayakan hari raya mereka, sama dengan kita menyetujui bahwa Nabi Isa adalah seorang Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sedangkan di dalam Islam itu sendiri bahwa Nabi Isa itu merupakan salah satu hamba Allah, kekasih Allah yang merupakan utusan Allah untuk menyebarkan ajaran-ajaran tauhid Bapak Ibu sekalian. Nah inilah makanya oleh karena itu kita tidak boleh Bapak Ibu sekalian, ya, mengucapkan atau memperingati daripada perayaan-perayaan tersebut Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, merayakan perayaan mereka itu Bapak Ibu sekalian dapat menumbuhkan rasa cinta dan mengikuti mereka di dalam melakukan ritual-ritual yang batil, ya, yang batil atau yang nggak boleh, ya, serta merasa membuat mereka bahwa mereka itu berada di dalam kebenaran, sedangkan mereka itu adalah merupakan di dalam kesesatan Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'din wa biya tawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin, sebagian yang lain, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya kalian termasuk salah satu golongan mereka.
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini kita juga tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dalam hal pemimpin baik, kita tidak boleh mengambil ya, pemimpin Nasrani, Yahudi dan Majusi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini dilarang. Di dalam kita mengambil pemimpin seperti juga dilarang. Maka ketika kita memperingati hari mereka itu, Bapak Ibu sekalian, juga dilarang dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, ya, merayakan hari raya atau yang kelima, bagi mereka itu merupakan salah satu bentuk tasyahud atau menyerupai orang-orang Nasrani. Jadi kalau kita memperingati, ya, mengucapkan sama halnya itu dengan apa merayakan juga, Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya kita sudah dua. Ya. Satu beriman pada Allah, tapi masih juga percaya kepada yang lain, Bapak Ibu sekalian. Sama dalam hal yang lain. Kita percaya kepada dukun, kepada batu. Ya. Itu sama, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka ketika kita merayakan demikian, kita termasuk daripada salah satunya orang yang syirik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka oleh karena itu tidak boleh kita, ya, karena Rasulullah sudah mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk daripada mereka. Jadi kalau kita merayakan, mengucapkan kepada mereka, sama halnya kita seperti mereka, Bapak Ibu sekalian. Di hadis Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, menyerupai mereka di dalam hal-hal yang tampak, baik pakaian maupun kebiasaan dan rutinitas mereka, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, bahwa kenapa kita tidak boleh ataupun dilarang memperayakan, mengucapkan hal-hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, di mana perayaan tersebut tidak ada disyariatkan di dalam agama Islam dalam bentuk apapun, Bapak Ibu sekalian. Kita orang Islam, Muslim, ya, perayaan yang disyariatkan di dalam Islam adalah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ya, silakan mereka merayakan. Ya. Kita tidak boleh ikut-ikutan, Bapak Ibu sekalian. Ini kadang-kadang kita latah. Ya. Ustaz, tetangga aku saya setelah tidak apa Ustaz. Dia kalau datang juga lebaran. Ya. Tidak boleh. Ya dia mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, ya silakan, apa-apa. Karena dalam diri bagi mereka tidak ada keharusan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, 6 hal yang menjadikan dasar kita untuk tidak mengucapkan dan memperingati merayakan hari raya daripada Natal itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini saja yang bisa kami sampaikan dan kami kembalikan kepada MC untuk pemandu selanjutnya. Silakan. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan sosialnya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustaz, kami persilakan. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati lampu kainan. Dihormati Pak Ustaz yang telah menyampaikan beberapa
masukan kepada kami. Akan kami tanyakan bagaimanakah suatu negara yang dipimpin non-Islam tetapi di sana Islamnya lebih dari 50%. Apa hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu Bapak Ibu sekalian yang mayoritasnya orang Islam, ya, mayoritasnya orang Islam itu tidak boleh mengambil pemimpin daripada orang-orang di luar Islam, ya. Nah, terkendala daripada suatu negara, ya, yang mayoritasnya mungkin, ya, agamanya bukan Islam, yang kita termasuk minoritas, itulah terkadang-kadang ada istilah itu apa namanya tuh, ada kesenjangan kadang-kadang, tetapi ada juga yang memang demikian, ya. Nah, kalaupun umpamanya ada di antaranya itu pemimpinnya itu bukan non-muslim, ya, maka sebagai orang yang minoritas Bapak Ibu sekalian, yang terpenting bagi kita tidak perlu kita mengikuti daripada apa yang disampaikan atau yang diperintahkan kepada kita, ya. Jadi biarlah dia pemimpin, ya, tetap kita ibadah, ya. Salah satu contohnya umpamanya di negara mana itu yang mayoritasnya bukan Islam, non Muslim, ya, ya kita nggak bisa, ya, memaksakan, ya. Jadi oleh karena itu untuk menyikapinya itu kita tetap berkomitmen bahwa kita adalah orang Muslim yang selalu mendahulukan, ya. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa sebagaimana tadi sudah dikatakan di dalam Al-Quran tadi, ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku, ya. Jadi oleh karena itu, ya, kalau dia walaupun dia non Muslim, ya silakan, ya. Yang terpenting bagi kita itu, ya, bahwa kita tetap komitmen melaksanakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita mentang-mentang umpamanya pemimpin kita non Muslim kita nak mengikuti dia, tidak, ya. Jadi tidak do, tetap kita berjalan, ya. Selama kita apa? Kita lihat di dalam perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah sendiri memerintahkan kepada kita tidak boleh menyakiti orang Nasrani, tidak boleh menyakiti orang Yahudi, tetap menjaga keamanan, tetap menjaga persaudaraan, ya. Nah itu kainal, ya. Jadi walaupun dia non-Muslim, dia biarlah apa-apa, ya. Tapi jangan kita mengikuti ajaran dia. Atau dia kita takut tadi, ya. Tidak boleh itu. Tetap komitmen, ya, bahwa kita adalah apa yang dikatakan qul huwallahu ahad. Allah kita satu, tetap satu, ya. Tidak boleh gara-gara pemimpinnya non-Muslim tadi gua. Nah itu. Jadi biarlah kita tetap melaksanakan daripada ibadah kita. Mereka pun juga punya toleransi dalam hal melaksanakan ibadah. Sama juga dengan kita di Indonesia, tetap membiarkan mereka melaksanakan ibadah. Yang tidak boleh itu merayakan dan memeriahkan hari raya mereka. Itu beda. Silakan. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Boleh Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita ini membangun toleransi umat dan agama. Baik itu kan? Ya. Apa harus dijelaskan? Oh, toleransi umat beragama, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, satu pertanyaan yang baik. Ya. Di dalam falsafah negara kita Bapak Ibu sekalian, ya, itu kalau kita mengerti bahwa yang namanya landasan falsafah Pancasila itu di dalamnya itulah mengajarkan kepada kita semua apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu apa? Satu Pak, ya. Satu. Kemudian yang kedua kemanusiaan. Islam mengajarkan tentang kemanusiaan. Nah sekarang kita lihat toleransi Bapak Ibu sekalian. Toleransi di dalam beragama artinya begitu Bapak sekalian bukan mengikuti, bukan memeriahkan dia lebaran kita lebaran, ya. Dia Natalan kita Natalan, bukan toleransi itu namanya, ya. Kalau masalah toleransi Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengganggu mereka ibadah. Nah itu, kita tidak mengganggu mereka ibadah, baru kita toleransi. Artinya kita menjaga daripada keamanan. Maaf, namanya Pak Hasan dulu kan polisi kan? Nah itu, menjaga kan? Nah itu, jadi tidak ada perbedaan. Bentuk toleransi tadi kita sebagai aparat menjaga daripada keamanan daripada saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah, bukan ngikutin, ya. Jadi yang dinamakan toleransi itu bukan kita melu-melu di dalamnya, ya. Namanya, ya, kawaha mau Natalan melu pula pergi ke gereja. Apa? Toleransi Ustaz. Tidak boleh, bukannya itu toleransinya. Ya. Jadi di dalam bertoleransi kita boleh bertoleransi Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi di dalam masalah akidah kita tidak ada toleransinya bahwa Allah kita tetap satu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, itu bahasan. Bukan Pak. Ya Bang. Masalah akidah oke Pak Ustaz. Maksud Pak Ustaz tadi toleransi, ya. Kita tidak boleh lebih melenggari, tapi hanya mengucapkan itu tidak boleh. Nah sekarang makna pimpinan kita, presiden, bupati, gubernur, masyarakatnya ada agama lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa kita masuk toleransi? Memberikan izin bangunan untuk mendirikan salah satu yang bukan masjid. Nah itu, ucap juga tidak boleh. Apalagi mengizin bangunan. Oke, Nah, itu baik. Ya. Jadi toleransi tadi Bapak Ibu sekalian, kita memberikan mereka tidak mengganggu daripada ibadah mereka, ya. Artinya itu masalah pemimpin itu Bapak Ibu sekalian, ya, tidak usah jauh-jauh. Kita ini ada kemenak. Dalam kemenak itu ada beberapa agama pimpinannya. Ada bagian Buddha, ada bagian Nasrani. Nah inilah kita kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ya, ya terfaktor kita daripada bahwa kita seorang pemimpin Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena itulah pemimpinnya juga itu harus tegas, ya, harus tegas. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, ya, karena mereka itu Bapak Ibu sekalian, yang inilah yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa jangankan kita mengucapkan itu Bapak Ibu sekalian, ya, kita juga harus ngerti, ya. Umpamanya apa, ya, bahwa di situ dalam satu kita bukan memberikanlah, inilah yang tidak boleh. Kalau ada sudah salah satu bangunan di situ mayoritasnya umat Islam, maka tidak boleh kita bangun yang lain. Tidak boleh, ya.
Itu sudah ada aturan ya Bapak Ibu sekalian. Ini kadang-kadang kita maksudkan warga kita ini kadang-kadang maksud, ya. Nah ini dikata apa? Karena ibadah, ya benar ibadah. Tetapi kalau sudah ada di situ bangunan musola ataupun masjid, ya, itu tidak boleh bangun di situ lagi, ya. Maka carilah tempat yang itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah ini terkait pemimpin tadi Bapak Ibu sekalian, ya bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sendiri pada saat itu ketika menaklukkan kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu di situ di Mekah itu Bapak Ibu sekalian, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ya. Tetapi Rasulullah tetap membiarkan mereka berada. Silakan kata Rasulullah, ya. Kalau nak di situ silakan, kalau nak keluar dari kota Mekah silakan, ya. Yang penting kata Rasulullah sama-sama kita menjaga daripada kedamaian Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh, ya. Tidak boleh lagi kalau dulu orang kafir Quraisy itu semena-mena terhadap orang Muslim Bapak Ibu sekalian, ya. Maka itulah pada saat itu terjadinya perjanjian Hudaybiyah Bapak Ibu sekalian. Dan di situ Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Pak Ketua, ya masalah dia pemimpin tadi, ya silakan mereka, ya. Yang penting kita sebagai orang yang beriman tetap komitmen, tidak boleh memeriahkan, merayakan dan mengucapkan kata-kata selamat hari Natal. Lalu bagaimana cara solusinya? Solusinya Bapak Ibu sekalian, cukup kita dengan mengucapkan selamat, ya. Kenapa? Karena aku juga dulu Bapak Ibu sekalian pernah punya tua angkat orang Nasrani Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ngaku dengan dia, tapi aku tidak pernah mengikuti merayakan hari Natal juga. Cukup ucapkan selamat Bu, ya. Selamat, ya. Sudah, dia ngerti. Dia tahu bahwa anak-anaknya Islam, ya. Muslim, ya. Tidak pernah masuk. Punya kakak angkat orang Cina Bapak Ibu sekalian, ada mereka merayakan hari Imlek, ya. Aku ucapkan selamat baik, atau selamat hari Wong sifat cailah segala macam, ya. Selamat hari Natal tidak, ya. Karena aku punya komitmen, saya punya komitmen bahwa aku adalah orang Muslim yang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau aku mengucapkan kalimat, kami mengucapkan kalimat selamat hari Natal, sama baik dengan menyetujui bahwa ada istilah namanya Trinitas Bapak Ibu sekalian. Ya Pak Tom, mohon izin Pak Tom. Ya, Dulu saya uruskan bahwa masalah toleransi yang hablum minan nas, ya. menurut Profesor Hamka boleh saja. Kalau hablum minallah tak bisa untuk diganggu gugat. Dinukum waliyadin, agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi untuk menjelaskan sedikit, jadi kalau yang sifatnya kemanusiaan, bangun jalan sama-sama, oke. Bangun apa yang sifatnya untuk kemanusiaan, boleh-boleh saja. Nah, saya pengalaman ini Pak Dirwan sedikit. Ada perusahaan yang tahu persis itu bukan orang Islam tapi orang Cina nak buka perusahaan, tapi dia minta untuk doa karyawan-karyawannya itu pada umumnya Islam, mungkin Yasin, mungkin wirid. Nah seperti itu
bisa enggak Oh, itu. ditoleransikan? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Saludin tadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi yang dikatakan toleransi tadi itu dalam hal kemanusiaan silakan. Tapi kalau masalah akidah, toleransi itu tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaan tadi, kita ini kadang-kadang maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Sebenarnya mereka itu Pak, ini kadang-kadang ada orang Cina, ya. Dia buka usaha. Dia tuh kapan buka usaha, artinya dia mengajak kita pasang baca Yasin, ya. Baca Yasin, ya. Doa. Baca Yasin kayak itu kadang tidak pernah tahlil Pak. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Ya kalau kita mau melaksanakan silakan. Artinya bukan kita Bapak Ibu sekalian mencampur adukan daripada akidah Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang kita tidak lama, tidak sadar. Sebenarnya mereka itu ngerti Pak. Orang Cina itu pintar sebenarnya. Dia tahu bahwa apa yang dimintakan olehnya itu, tetapi kami juga pernah kayak itu Pak, diminta loh, ya. Tapi aku berniat di dalam hati aku bahwa apa yang aku bacakan ini untuk diriku dewek. Ya. Hah? Untuk apa Pak? Sokong. Oh, artinya bukan sokong Pak. Ya. Kita lihatkan, ya. Ya Pak, kita jangan pula kita bacakan ahli baik, ya. Al-Fatihah ala aliniyah wa qul niyatin sholihah. Bukan niat kita Pak, ya. Niat kita yang membaca tadi. Maka itu setelah dilaksanakan demikian, maka aku jabarkan lagi sama jemaah tadi. Oh, jadi itu Pak Dino. Iya. Om Cino itu ngerti gara-gara, ya. Dia buka usaha, kita dipanggilnya, ya. Untuk apa? Katanya musir setan yang bangunan itu, ya. Nah itu bukan, ya. Ya kalau berarti asal ada memang yang itu tadi tidak ada, ya. Tapi kadang-kadang banyak itu ulama-ulama yang lama itu maka diganjarkan oleh almarhum Kiai Wahab Saidi. Bapak Ibu sekalian, kau niatkan baik, ya. Niatkan bukan untuk mereka, tetapi untuk umat Islam itu sendiri. Nah itu pada, ya. Nah, jadi ada kan yang uji Pak Roger tadi, kadang-kadang dia sombong begini, ya. Nah itu, tapi kita masalah kemanusiaan tadi, ya. Nah itu boleh kita bantu buat jalan bawahnya, ya. Jangan kita bantu mendirikan gereja, gotong royong gitu sama-sama, nah sama baik gitu, ya. Nah itu Bapak sekalian. Agar kadang-kadang ada juga lagi, Pak Ustaz ngapain kami ini pegawai tukang bangunan, nah dapat borongan gereja, nah mana, nah jangan nak tahu aku gitu, ya. Karena maka kalau kita ngerti Bapak Ibu sekalian, tidak galak kita lakukan. Habis itu, kita tutup bahasannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.